Shalom, puji Tuhan. Kembali kita pada sore hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang singkat ini biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kekuatan bagi kita semua dalam kita menghadapi keadaan dunia sekarang ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami datang kepadamu bersyukur buat segala waktu dan hari yang Tuhan beri, yang kami sudah lewati dan kami akan masuk pada malam ini Tuhan. Namun sebelum kami lebih jauh menikmati waktu-waktu yang akan berjalan, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan, semangat dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Urapi pendengaran kami dan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang perlindungan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 4 dikatakan begini, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat pembacaan ayat ini, pemazmur menggambarkan bahwa perlindungan Tuhan seperti seekor burung atau seekor ayam melindungi anak-anaknya dari bahaya. Dan dikatakan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Saudara, ketika bahaya melanda anak-anak daripada anak ayam, ya, atau burung, si betina atau ibu daripada anak-anak ayam atau burung ini berlindung di bawah sayap daripada ibunya, sehingga terhindar dari mara bahaya. Nah, ini sebuah gambaran bagi kita semua bahwa Allah lebih daripada itu. Allah melindungi kita bukan sekedar melindungi, tapi benar-benar Dia menjaga seluruh hidup kita. Kalau kita ada sampai hari ini, berarti nyata bahwa perlindungan Allah itu nyata sampai hari ini dalam kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur pasal 91 ini merupakan sebuah janji dan perlindungan Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang percaya akan Tuhan akan dilindungi, akan ditudungi, ya, akan dipelihara dari ancaman, dari bahaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sedang menghadapi persoalan, ya, masalah, kita jangan lari minta perlindungan kepada dunia. Dunia bukan solusi. Dunia bukan jalan keluar dari semua problem dan masalah yang kita hadapi. Kita harus tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, sebagai manusia diciptakan, kita harus sadar dan tahu bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Mazmur ini mengatakan bahwa Dia akan menudungi kita, melindungi kita dengan sayapnya. Yang kita kenal dengan sayap kemurahan Allah, sayap kebaikan Allah, ya. Artinya kekuasaan Allah, kedahsyatan, kebesaran Allah, ya. Kita ada hari ini, kita diciptakan karena kebesaran Allah. Dan Allah sangat-sangat bersedia memagari kita dari mara bahaya. Tapi kenapa manusia terkadang gagal menghadapi masalah atau malah hancur menghadapi masalah? Karena apa? Banyak manusia mau mengandalkan dirinya sendiri. Banyak manusia mau jauh dari Tuhan.
Banyak manusia coba-coba mengatasi masalahnya sendiri dan menganggap perlindungan Tuhan itu tidak ada. Ini sebuah kesalahan fatal. Kembali, harus kita sadar bahwa kita ini diciptakan Tuhan. Bukan menciptakan diri sendiri, enggak. Kita diciptakan. Jadi kita harus benar-benar kembalikan seluruh kehidupan kita, ya, dan setiap rencana kita, dan setiap langkah ke depan kita, kembalikan kepada rencana dan kehendak Tuhan. Karena di dalam rencana dan kehendak Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Yang sering kita dengar, Allah penjamin hidup kita. Allah yang menjamin hidup kita. Dalam situasi dan kondisi dunia saat ini, memang kita perlu Tuhan. Situasi yang tidak menentu, kita perlu keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Kejahatan di mana-mana, bencana alam sering terjadi. Kerusuhan yang bisa terjadi kapan saja. Ini dunia memang sedang bergelora. Dunia sedang menunjukkan masalah bagi kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita, mari berlindung di bawah sayap kemurahan Allah. Berlindung di bawah kekuatan Allah. Ingat, janji Tuhan selalu akan nyata kalau kita berlindung di dalamnya. Janji Tuhan selalu akan ada dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, kalau kita mau berlindung kepadanya. Alkitab menjelaskan dengan kepaknya ia akan melindungi kita. Ya, saya sudah jelaskan bagaikan seekor induk anak ayam, ya, seekor induk ayam yang selalu melindungi anak-anaknya. Demikian Tuhan bagi kita. Selalu ada di setiap waktu kita. Ketika kita dalam bahaya, ada Allah di sana. Kalau kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar dapat tetap aman dalam lindungan Allah? Pertama, kita belajar hati kita ini harus melekat kepada Tuhan. Kita belajar hati ini selalu lengket dengan Tuhan. Kita belajar hati kita ini benar-benar ada di hati Tuhan. Dan Tuhan ada di hati kita. Mazmur 91, kembali kita baca. Namun ayat 14 dikatakan begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi hati kita ini harus mengenal nama Allah, nama pencipta, nama Yesus, nama di atas segala nama, nama sumber mujizat, nama sumber jawaban dari semua pergumulan kita. Ayat ini menjelaskan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Artinya Tuhan mengenal hati kita, bahwa kita melekat kepada Dia. Jika hati kita jauh dari Dia, maka tidak ada perlindungan. Melekat dengan Tuhan, tanda kita intim dengan Dia, dengan Allah. Intim dengan Allah. Sebab itu tingkatkan, ya. Mau intim dengan Tuhan, tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita mau intim dengan Tuhan, tingkatkan. Artinya selalu ada hubungan dengan Tuhan. Itu tanda hati kita melekat kepada Tuhan dan intim dengan Tuhan.
Ayat 91, Mazmur 91 ayat 3 katakan, dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung. Artinya akan lepas dari bahaya kalau kita intim dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu ada bahaya di depan kita. Ada pergumulan yang silih berganti datang dalam hidup kita. Sebab itu, mari taruhlah hati kita kepada Tuhan. Kita harus mengenal Allah kita dengan baik. Kita harus mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan diduakan. Sembah ini, sembah itu, sembah ini, sembah itu. Jangan. Hanya kepada Allah kita berpaut, kita berpegang. Maka jaminan Tuhan kita akan mendapatkan perlindungan di bawah sayapnya itu akan selalu ada. Mazmur 91 ayat 15 katakan, bila ia berseru kepadaku. Artinya jika kita berseru, bila kita berseru kepada Allah. A besar dikatakan, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Kalau kita berseru, dikatakan dia akan menyertai kita dalam kesesakan, meluputkan dan memuliakan kita. Ini adalah sebuah janji Tuhan. Allah tidak pernah berdusta. Kalau kita berseru dengan hati kita, maka kerja-kerjanya Allah akan selalu nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan ingin kita menyampaikan segala isi hati kita kepadanya. Serukan kepadanya. Apa isi hati kita? Tuhan, tolong saya, berkati saya, lindungi saya. Sampaikan. Tuhan tidak tuli. Dia mendengar dimanapun saudara berdoa, meminta, memohon. Jangan ada tekanan, kekhawatiran dalam diri kita. Jangan. Yang berlebihan jangan. Filipi pasal 4 menjelaskan ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoa, saudara. Jika saudara mengalami kekhawatiran, berdoa, minta Tuhan lindungi saya, pelihara saya, jaga saya. Maka kita akan melihat sebuah fenomena yang baik, suasana yang baik, alam surga itu akan nyata dalam diri kita. Jangan pernah merasa sungkan ataupun ragu-ragu untuk berseru kepada Tuhan. Dia mau ditemui oleh kita setiap waktu. Percayalah, dia akan memerintah malaikat-malaikat, ya, memerintahkan para malaikatnya untuk menjagai kita dan melindungi kita dari mara bahaya. Tidak ada perlindungan yang sempurna dibandingkan dengan perlindungan yang dari Tuhan. Tidak ada di dunia ini. Sebab itu, mari, biarlah, tetapkanlah hatimu, kuatkan hatimu. Berlindunglah kepadanya, berserulah kepadanya. Maka kita akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman itu adalah perisai bagi kami, terang bagi jalan kami, nuntun kami kepada kekuatan yang besar. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Dan para pendengar renungan firman Tuhan ini.
Tuhan, berkatilah mereka, lindungi, jaga mereka Tuhan. Apapun menjadi pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan, tolong nyatakan kuat kuasa-Mu Bapa. Biar mujizat setiap hari akan dialami setiap orang yang dekat dengan Tuhan. Dan memberi hatinya kepada Tuhan. Dan yang berseru kepada Tuhan akan alami penyertaan Tuhan. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Haleluya.